tahun 1989, beliau mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan ide, barang, metode yang diamati baru bagi seseorang maupun sekelompok. Inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaharuan atau perubahan. Ibrahim pada tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi di bidang pendidikan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di bidang pendidikan. Iya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Inovasi ialah perubahan baru menuju ke perbaikan dan berbeda dari sebelumnya, secara berbeda dan berencana. Iya. Menurut Sasonto, pada tahun 1974, beliau mengatakan bahwa tujuan inovasi ialah untuk meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana yang terstruktur. Lalu, tujuan inovasi pendidikan ialah untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan efektivitas agar peserta didik bisa lebih baik ke depannya. Iya. Lalu, tujuan inovasi pendidikan yang ada di Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama yaitu agar pendidikan di Indonesia itu selaras dengan ilmu dan teknologi di zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di era globalisasi dan pendidikan di Indonesia terpaut jauh, sehingga inovasi pendidikan ke depannya harus selaras dengan teknologi dan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu terselenggaranya pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah agar peserta didik bisa mendapatkan pengalaman yang lebih, di mana tidak hanya mendapatkan ilmu yang ada di dalam sekolah saja, tetapi juga mendapatkan ilmu di luar sekolah, agar peserta didik juga bisa memecahkan berbagai masalah yang ada di dalam dirinya. Terima kasih. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang siklus inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Terus masalah-masalah yang harus diadakannya inovasi pendidikan di Indonesia dan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk memberikan pendidikan yang lebih baik. Jadi dalam bidang pendidikan, pembaruan harus senantiasa dilakukan agar mampu memenuhi harapan masyarakat yang senantiasa berkembang. Jadi siklus inovasi sangat diperlukan. Apapun hal yang inovatif akan bekerja dengan cara inovasi yang baru. Jadi seperti itu. Dan ada masalah-masalah yang menuntut diadakannya inovasi pendidikan. Jadi semuanya itu harus kita adakan inovasi pendidikan, dan ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu perkembangan ilmu pengetahuan menghasilkan kemajuan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, laju eksplorasi penduduk yang sangat pesat. Nah, yang ketiga yaitu tentang mutu pendidikan yang makin menurun. Yang keempat, belum berkembangnya alat organisasi yang efektif. Nah, ini yang terakhir yaitu keterbatasan dana. Jadi itu semua faktor-faktor yang mempengaruhi dan yang menuntut harus diadakannya inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu ada berbagai upaya atau inovasi pendidikan di Indonesia yang sudah diterapkan untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa upaya inovasi pendidikan yang telah dilakukan. Antara lain itu seperti PPSP, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013. Nah, ada lagi seperti proyek PAMONG, SMP terbuka, Universitas terbuka, modul, PSPTK, dan banyak lagi. Dan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Jadi seperti itu. Dan kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa harus mampu menciptakan inovasi-inovasi yang lebih baik dan lebih kreatif, yang mampu memenuhi tuntutan era globalisasi.
dan agar kita mampu menciptakan masyarakat Indonesia yang baru dan berkualitas. Jadi seperti itu ya. Dan ini adalah penjelasan dari saya tentang inovasi pendidikan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya tentang inovasi pendidikan lebih lanjut. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai inovasi pendidikan di Indonesia. Untuk mengembangkan dan mengatasi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dibutuhkan sebuah inovasi. Adapun inovasi yang telah dilakukan di Indonesia yaitu seperti PPSP, proyek perintis sekolah pembangunan, dan kurikulum yang lainnya. Proyek perintis sekolah pembangunan merupakan suatu program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan dari unit kecil dari pendidikan dasar dan menengah. Sekolah ini bertujuan untuk mengefektifkan dan merelevankan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Badan Peneliti dan Pengembangan Kebudayaan atau BP3K telah memilih modul sebagai model penyampaian dalam mengajar ini, yaitu modul sendiri merupakan sebuah penyampaian pendidikan yang dilakukan oleh guru jadi seorang guru itu memahami dari satu unit ke unit berikutnya. Dalam kurikulum 1975 ini diusahakan untuk mencapai 2 target. Yang pertama, fleksibilitas program, yaitu penyelenggaraan pendidikan. Keterampilan pada setiap program itu harus mengingat faktor-faktor ekosistem dan kemampuan pemerintah, masyarakat, serta orang tua untuk menyediakan dana bagi kelangsungan bidang studi tersebut. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dalam penggunaan waktu, pendayagunaan dana, dan tenaga secara optimal. Jika kegiatan belajar mengajar dilakukan dalam waktu yang lama, maka tidak akan efektif dan hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Dapat pesan juga dari Menteri Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, telah berpesan bahwa terdapat 3 resep dalam menuju inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu adanya fleksibilitas dan kebebasan, yaitu autonomi untuk mengeksperimentasi dan menemukan titik jalan satu pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu diberikan research yang cukup, yaitu pelatihan ilmu dan juga dana finansial sebagai mengampu pendidikan tersebut. Dan yang ketiga yaitu perspektif manusianya itu sendiri, artinya manusia itu sendiri harus memiliki tujuan hidup, yaitu tujuan yang jelas dalam hidupnya, dan sebagai mahasiswa kita harus memiliki tujuan yang pasti untuk mengembangkan dan mengatasi permasalahan pendidikan. Akan melanjutkan mengenai pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya ini yaitu pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup ini terdiri dari beberapa macam pendidikan, yaitu yang pertama adalah kurikulum 1975. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan mutu pendidikan nasional akan dapat dicapai apabila proses belajar diselenggarakan secara efektif dan fungsional bagi seluruh siswanya. Selanjutnya, pendidikan seumur hidup yang kedua adalah proyek Pamong. Nah, proyek Pamong ini singkatannya adalah pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek Pamong ini bertujuan untuk menemukan alternatif dan sistem penyampaian yang bersifat ekonomis lainnya, merata, dan sesuai dengan kondisi kebanyakan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah SMP terbuka. SMP terbuka atau SMPT singkatannya didirikan karena kekurangan fasilitas pendidikan, tenaga pendidikan, tempat belajar, pemerataan pendidikan, dan untuk menanggulangi anak terlantar yang ditolak oleh SMP negeri. Nah, ciri-ciri dari SMPT ini adalah yang pertama, bebas dalam pengelolaan sekolah. Kedua, keluar masuk sekolah sesuai dengan waktu yang dimiliki siswa. Jadi semisal untuk pagi jam 8 sampai jam 10 ada seorang siswa yang ia harus bekerja untuk membantu perekonomian keluarganya. Jadi fleksibel sekali dalam pengelolaan SMP terbuka ini. Siswa tersebut dapat melangsungkan sekolah
dari siang atau sore ataupun kebalikannya. Jadi sangat membantu sekali bagi mereka-mereka yang kurang dalam perekonomian karena membantu keluarga mereka untuk mencari nafkah. Ciri-ciri yang ketiga adalah bebas dalam proses belajar mengajar. Tidak selalu di kelas, bisa dimanapun, bisa di tempat yang tersedia, dan bisa tanpa tatap muka secara langsung. Yang ketiga yaitu bebas dalam memilih program belajar agar mendapatkan ijazah formal sesuai dengan sekolah formal lainnya. Yang terakhir adalah terbuka tanpa adanya batasan umur dan syarat-syarat akademik yang ketat yang biasanya kita lihat dalam proses seleksi masuk untuk anak SMP ke SMA. Wah, itu sangat ketat sekali ya. Pastinya mereka juga kemampuan mereka juga pastinya mohon maaf kurang dari kemampuan anak-anak yang dididik secara formal. Nah, sekian untuk materi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan.